Satu agenda penting pembangunan di Kota Madiun baru saja terlewati, yakni Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang, Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau RKP di Kota Madiun 2026. Musrenbang yang berlangsung di Asrama Haji Kota Madiun itu membahas berbagai rencana pembangunan fisik dan non-fisik di tahun depan. Tak hanya Musrenbang, dalam kegiatan tersebut juga mengemuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2025-2030. Kegiatan tersebut dihadiri narasumber penting dan sejumlah pejabat pemerintah Kota Madiun, tak terkecuali Wali Kota Madiun, Maidi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menyebut masih akan ada banyak pembangunan di Kota Madiun ke depan, termasuk ikon-ikon menarik sebagai magnet baru wisatawan. Salah satunya di Bantaran Kalimadiun. Wali Kota menyebut Taman Bantaran Kalimadiun akan banyak bersolek ke depan. Miniatur tembok Cina tersebut akan menjadi penghubung antara Taman Bantaran dengan kawasan Pahlawan Street Center. Miniatur tembok Cina rencananya hingga Jalan Pandan. Seperti diketahui, kawasan PSC sudah tembus ke Jalan Pandan. Wali Kota Madiun optimis hadirnya ikon-ikon baru tersebut akan semakin menarik wisatawan. Ya, Musrenbang ini tentunya ini tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Jadi pembangunan itu tahapan-tahapan harus dilalui. Mulai dari perencanaan Musrenbang, dari pokir, semuanya kita jadikan satu. Skala prioritasnya, kira-kira pembangunannya seperti apa, uangnya ada berapa, yang didulukan yang mana. Ini tidak lepas dari Asta Cita, Asta Karya, Nawa Bakti. Itu yang jelas. Kalau ini nanti sudah, IPM kita naik. Kenapa ini disinggungkan pusat, Jawa Timur kita? Karena pertumbuhan ekonomi itu dilihat se-Jawa Timur itu paling tinggi mana. Kalau ini sinkron, semuanya ngebut ke situ, oh berarti Jawa Timur andilnya rata-rata Jawa Timur kan dari daerah. Ini programnya daerah dengan pusat tidak menyatu, berarti kan tidak bisa andil untuk pertumbuhan ekonomi, IPM seperti itu. Ini bagus, tapi inilah yang harus disampaikan. Tapi kalau itu tidak sinkron, itu tidak ikut andil ke dalam. Ayo untuk Kota Madiun siap, sudah cukup bagus. Kita hari ini sudah kita implementasikan selama 5 tahun kan. Kita sudah meluluskan 250 sarjana yang harusnya tidak sarjana menjadi sarjana. Karena sudah meluluskan, peningkatan SDM itu tidak hanya ke sarjana. Secara formal itu ada S2, ada S3. Maka tahun ini saya buka S2. S2-nya 60 mahasiswa, S3-nya 15. Sama laptop gratis inilah. Itu kita biayai seperti S3 itu kita beri beasiswa 100 juta satu mahasiswa. Artinya apa? Tatkala dia nanti sudah ke situ, secara formal dimanapun itu pasti ditanya legalitas bahwa Anda itu seorang akademisi lulusan S1, S2, S3 itu ada sertifikat ijazah. Jadi sehingga nanti Kota Madiun itu betul-betul dia itu kalau orang pintar itu tidak mencari tapi dicari SDM yang unggul. Ini program pusat Jawa Timur itu bagus, makanya kita ikuti pas. Wali Kota juga menyampaikan sejumlah program non-fisik seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ketiganya penting untuk mendongkrak indeks pembangunan manusia. Hal itu sesuai dengan program Presiden Prabowo untuk peningkatan SDM masyarakat di tanah air. Yang disampaikan Pak Wali tadi, kalau Kota Madiun itu punyanya manusia, sehingga sumber daya manusia memang harus unggul. Nah, dimulai dari pendidikannya, itu anak usia sekolah juga harus sekolah. Kemudian bagaimana proses setelah anak itu sekolah, itu ya harus mengenyam pendidikan tinggi. Dengan adanya program beasiswa untuk masyarakat Kota Madiun yang kurang mampu tadi. Kalau anak orang mampu otomatis sudah bisa kuliah, nah sehingga bisa meningkatkan IPM dan rata-rata lama sekolah tadi. Kemudian terkait dengan kualitas, nah di Kota Madiun ini juga bagaimana kualitas pembelajarannya ini supaya lebih baik. Karena eranya era digital, jadi Kota Madiun itu juga menerapkan pembelajaran berbasis digital. Nah ini semua sudah difasilitasi mulai SD kelas 4, 5, 6, SMP kelas 7, 8, 9 ini sudah difasilitasi oleh pemerintah kota, ada laptop dan Chromebook. Dan juga di sekolah ini ada papan tulis interaktif. Nah, sehingga pembelajaran ini semuanya berbasis digital. Dan
Kenapa digital? Karena memang eranya era digital. Jadi bagaimana supaya kami tidak tertinggal oleh zaman, kita juga harus mampu mengejar dan juga untuk mempersiapkan anak-anak menyongsong generasi emas 2045 sehingga kualitas ini harus dikedepankan. Andi Artana, Madiun, Sakti TV.